Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kita sampai pada hari ini. Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentu saja nikmat waktu luang. Kita masih melanjutkan ya pembahasan kita tentang buka puasa. Mungkin ini yang terakhir ya. Kita nanti tuntaskan dulu tentang bagaimana kita menjaga vitalitas dan kebugaran kita selama menjalankan puasa. Ini informasi ringan saja ya, dan tentang buka puasa yang kita lihat fenomena di masyarakat kita. Kita mengenal kebiasaan kita untuk mengadakan apa yang disebut sebagai buka puasa bersama ya. Jadi banyak pendapat ya, ada sebagian orang yang kemudian sampai melarang. Jadi apa sih manfaat buka puasa bersama gitu ya. Dan larangan itu tentu juga ada alasan ya, melihat fakta-fakta kejadian-kejadian yang ada ya. Namun demikian saya mencoba untuk netral ya, tidak pro yang setuju maupun pro yang tidak setuju ya. Selalu ada jalan tengah, jalan kebaikan ya. Jadi kalau tidak setuju kenapa, kalau setuju kenapa ya. Nah, kita mau melihat dari sisi psikologi ya. Jadi bagaimana buka puasa bersama itu dari sisi psikologi tentu banyak manfaat ya. Jadi manfaat yang pertama ya, ini dari sisi psikologi, dengan puasa bersama itu bisa mengurangi stres ya. Lelahnya aktivitas dan permasalahan hidup yang dijalani membuat kita ini rentan mengalami stres, dan dengan bertemu dan mendapatkan dukungan dari orang-orang dekat kita, maka stres itu bisa berkurang gitu ya. Dan fenomena stres ini ya hari-hari ini memang cukup harus kita perhatikan ya. Penelitian terakhir dari mahasiswa bimbingan skripsi saya ini menemukan hampir atau di atas 50 setengah, lebih sedikit ya, 50% lebih sedikit mahasiswa itu mengalami stres dalam kategori stres berat sampai sangat berat. Sangat berat jumlahnya sedikit ya, tidak sampai 10% ya, mungkin ya hanya antara 1-5%. Tetapi stres berat ternyata hampir separuhnya, dan ini penelitian terakhir ya. Nah, baru beberapa bulan itu ujian skripsinya ya. Saya agak kaget juga ya dengan fenomena itu ya. Kita belum mencoba melihat untuk fenomena stresnya itu kenapa gitu ya. Tetapi karena yang penelitiannya lebih fokus pada siklus menstruasi, jadi salah satu penyebabnya adalah stres tadi itu ya. Jadi buka puasa bersama ini secara psikologi punya manfaat untuk mengurangi stres. Kemudian juga memberikan dukungan psikologis ya. Manfaat buka puasa selanjutnya agar kita bisa mendapatkan dukungan psikologi dari orang terdekat kita ya. Dengan orang-orang dekat kita tentu kita akan mendapat lebih perasaan nyaman, perasaan bahagia, itu jauh lebih bagus. Kemudian dengan adanya
itu semua tentu akan memiliki kesehatan yang lebih baik ya. Sudah kita sampaikan bahwa badan kita ini akan sehat jika kondisi mental kita juga sehat ya. Jadi kondisi mental kita, kondisi psikologis kita itu kalau sehat, maka badan juga akan menjadi sehat. Hormon-hormon sehat itu akan muncul ketika kita bergembira, ketika kita merasa tenang ya, tidak cemas ya, dan tidak stres tadi ya. Jadi itu akan meningkatkan kesehatan kita ya. Jadi ada manfaatnya ya buka puasa bersama-sama dengan orang-orang terdekat kita ya. Kemudian juga menjaga dan meningkatkan motivasi ya. Jadi meluangkan waktu bersama orang-orang terdekat itu dapat menjaga dan meningkatkan motivasi kita dalam meraih tujuan hidup ya. Tidak dipungkiri jika motivasi kita ini dalam meraih sesuatu terkadang bisa naik dan bisa turun ya. Namun dengan kehadiran orang-orang terdekat kita, maka itu akan membantu menjadi percaya diri kembali dan menjadi termotivasi kembali ya. Kemudian manfaat psikologis lain dari buka puasa bersama adalah dapat membantu dalam pengambilan keputusan ya. Momen buka puasa bisa kita jadikan untuk membantu dalam arti kita bisa bercerita, meminta pendapat dari orang-orang terdekat kita ya. Apalagi memang biasanya kita jarang bertemu ya. Jadi tentu saja buka puasa orang terdekat itu ya bisa dari ada hubungan saudara gitu ya, atau teman di kerja gitu ya, atau yang lain ya. Tentu saja sebenarnya ketemu dengan orang-orang yang memang sudah kita kenal dengan baik dan waktunya kita untuk banyak bercerita, dan itu bisa melepaskan semua unek-unek dan problematika kita, dan tentu dapat membantu dalam kita mengambil keputusan ya. Kemudian juga meningkatkan harga diri ya. Jadi meningkatkan harga diri, memiliki seorang yang bisa saling mengandalkan dapat membuat kita itu merasa lebih baik dan berharga dalam menilai diri sendiri. Kehadiran kita yang dibutuhkan orang-orang terdekat bisa memperkuat kepercayaan diri kita ya. Dan harga diri ya. Momen buka puasa bersama tidak hanya untuk mendapatkan dukungan, tapi juga kita memanfaatkan juga untuk memberikan dukungan kepada orang-orang terdekat yang kita temui. Jadi kita dalam arti mencari dukungan dan juga memberi dukungan ya. Selalu ada orang mengatakan ada sharing ya. Sharing itu kan berarti ya take and give, tidak hanya give saja, tidak ada take saja, tetapi ada hubungan saling gitu ya. Kemudian manfaat psikologis lainnya adalah memperkuat rasa kebersamaan ya. Buka puasa bersama membantu memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota keluarga dan atau komunitas. Bagi orang-orang yang merasa kesepian, berbuka puasa bersama dapat menjadi kesempatan untuk merasa lebih terhubung dengan orang lain dan mengurangi rasa kesepian ya. Nah, inilah juga yang kemudian sebagian orang lebih cenderung untuk mengambil sisi positifnya ya, karena Rasulullah SAW sendiri tidak jarang sekali makan itu sendiri ya. Jadi ketika kita makan selalu ada teman ya, karena memang ya itulah ya, dengan ada teman itu makan kita menjadi lebih bersemangat ya. Bahkan banyak orang-orang yang kesulitan makan atau anak-anak yang kesulitan makan, ketika dia ada dalam grupnya, dalam kelompoknya, maka ya jadi ikut makan gitu ya. Karena ada nilai-nilai lain lah dengan makan bersama gitu ya. Kemudian juga membangun kenangan bersama, saya kira itu sudah menjadi umum ya. Dan yang terakhir tentu saja mendorong rasa empati dan kepedulian ya, karena dengan bertemulah kita bisa memahami saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan pertolongan ya. Setidak-tidaknya kita bisa berempati dengan penderitaan orang lain, apalagi itu orang-orang terdekat kita ya. Kita seringkali
terlalu melihat jauh penderitaan di tempat-tempat yang jauh, sementara di dekat kita sendiri, di saudara kita sendiri, di teman dekat kita sendiri banyak yang sesungguhnya hidupnya kekurangan. Dan dengan kita bertemu itu akan mendorong rasa empati kita dan kepedulian kita. Nah, itulah beberapa manfaat dari buka puasa bersama. Yang sering diperhatinkan tentu saja adalah jangan sampai buka bersama itu menghilangkan kekhusyuan kita untuk menunaikan ibadah, terutama ibadah sholat maghrib. Ya, ini yang memang harus disetting baik-baik dari sisi panitia untuk diatur sedemikian rupa sehingga buka bersama itu tidak kemudian melalaikan kewajiban kita untuk menunaikan sholat maghrib di waktu yang tepat waktu dan juga berjamaah. Saya kira itu yang paling intinya, dan silahkan yang mau mengadakan buka puasa bersama ya bisa mengundang saya juga. Jadi karena itu sangat bagus secara sosial dan juga secara psikologis, tadi sudah kita sampaikan. Tetap sehat, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.